Hai, sahabat Kampus Librari, sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan tentang edukasi atau pengetahuan, sebaiknya pertama-tama Kampus Librari akan menjelaskan tentang channel ini. Tentunya sebuah channel mempunyai tujuan tertentu, karena pada dasarnya semuanya berawal dari tujuan. Baik, langsung saja tujuan dari channel ini, saya jelaskan tentang channel ini terlebih dahulu. Channel Kampus Librari adalah konten pengetahuan atau edukasi, bagi semua pelajar baik itu mahasiswa-mahasiswi, dan bagi siswa-siswi, dan tentunya untuk semua orang yang mau mengetahui sesuatu. Untuk itu maka, Kampus Librari mengharapkan dukungan dari semua penonton, untuk subscribe channel ini, dan like jika menyukai video ini, dan komen sebanyak-banyaknya, dan share kepada sahabat, kenalan, dan semuanya. Dan nonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jadi kami harapkan dukungan subscribe dari Anda sekalian. Terima kasih. Oke baik, sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan tentang Aristoteles. Aristoteles 384 SM 322 SM adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Riwayat hidup dari Aristoteles, lahir di Stagira, kota di wilayah Kalsidis, Tracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, tahun 384 SM. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal, dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematika. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis, dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya maka harus ada penggerak di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Putike. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles keindahan menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material. Menurut Aristoteles sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Aristoteles juga mendefinisikan pengertian sejarah yaitu sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut dia juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang konkret. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen dan berpikir induktif atau inductive thinking. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Butuh rujukan, misalkan ada dua pernyataan, premis. Setiap manusia pasti akan mati, premis mayor. Socrates adalah manusia, premis minor. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati. Di bidang politik,
Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam, logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Saat Alexander berkuasa pada tahun 336 SM, ia kembali ke Athena dengan dukungan dan bantuan dari Alexander. Ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 SM. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Pemikiran filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam dan karya seni. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari channel ini. Terima kasih.